Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim darahnya suci, dan membunuh seorang muslim adalah sebuah keharaman dan dosa besar dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun orang kafir, apakah darahnya halal, tidak suci? Jawabannya adalah apabila dia seorang tentara berperang yang memerangi kaum muslimin, maka darahnya halal secara mutlak selama dia balik, berakal, laki-laki dan merdeka. Adapun seorang kafir yang bukan harbi, seorang kafir yang bukan ikut peperangan, seperti tetangga kita, orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, maka bagaimana mereka ini? Jawabannya adalah selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka darah mereka adalah terjaga. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai seorang zimmi, seorang kafir yang berhak hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan aman. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang yang dalam perjanjian aman tidak mencium bau surga. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan di dalam hadis illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Kecuali dengan 3 sebab. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau mengerjakan salah satu dari 3 sebab tersebut boleh dibunuh. Bahkan wajib dibunuh untuk maslahat, kepentingan yang baik kepada keumuman kaum muslimin. Wajib dibunuh. Nah, pembunuhan ini siapa yang melakukan? Kalau dia mengerjakan salah satu dari 3 tadi, boleh dibunuh, tidak suci lagi darahnya. Siapa yang berhak membunuh ini? Maka jawabannya adalah dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin yang memiliki kewenangan. Tidak kembalikan kepada setiap orang seenaknya saja. Enggak. Misalkan ada orang istri berzina, selingkuh, lalu suaminya bawa orang sekampung lalu membunuh kepada suami selingkuhan istrinya, laki-laki selingkuhan istrinya dan istrinya, dibunuh dulu. Tidak boleh, karena hak untuk membunuh kalau sudah ada salah satu dari 3 sebab ini hanya dikembalikan kepada imam, hanya dikembalikan kepada pemimpin kaum muslim. Kemudian para ikhwan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, Al-Thayyib Az-Zani. Tadi sudah saya katakan, Thayyib adalah seorang yang pernah bersetubuh, menikah secara resmi, dan dia balik berakal, baik laki-laki ataupun perempuan, dan pernah merasakan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, siapa yang ada seperti ini lalu dia berzina, maka ini la yasqutu qatluhu bihal, tidak gugur pembunuhannya sama sekali.
Kalau terbukti ada seorang yang sudah menikah, merasakan kelezatan hubungan badan, kemudian dia berzina, maka tidak tergugur pembunuhannya. Tidak gugur pembunuhan. Dirajam sampai mati. Tidak gugur. Beda dengan pembunuhan. Orang membunuh orang lain, maka si pembunuh berhak untuk dibunuh. Tapi ini bisa gugur dengan ada keluarga yang memaafkan dan meminta kompensasi saja. Misalkan ini membunuh ini, ya. Kemudian keluarga dari ini memaafkan, tapi bayar kompensasi seharga 70 onta. Seharga 70 onta. Maka berarti dia berhak untuk tidak dibunuh. Kenapa? Karena sudah dimaafkan dari keluarga yang terbunuh. Tapi kalau berzina tadi dan dia sudah menikah, dia berzina, tidak gugur sama sekali pembunuhan atasnya. Rajam atasnya tidak gugur sama sekali. Begitu juga orang yang murtad. Si murtad ini, si fulan keluar dari agama Islam, murtad, maka wajib dia dibunuh. Tetapi gugur pembunuhan atasnya apabila dia masuk lagi ke dalam agama Islam. Ya. Muslim murtad berhak dibunuh. Mau dibunuh, masuk lagi dalam agama Islam, nggak jadi dibunuh. Maka yang tidak gugur kewajiban, tidak gugur ke pembunuhan atasnya adalah as-sayyid az-zani. Seorang yang pernah melakukan hubungan badan saat dia balik berakal dan dalam keadaan dia sudah menikah dan dia berzina. Kemudian para ikhwah, bagaimana cara membunuh orang yang berzina tadi, yang sudah menikah? Ada berbagai macam cara disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dan ijma' para ulama adalah dengan dilempari batu sampai mati. Ini pelanggaran dalam agama Islam yang hukumannya sangat keji, menunjukkan bahwa itu dosa sangat besar, yaitu yang ketahuan atau terbukti lebih tepatnya berzina padahal dia sudah merasakan lezatnya hubungan badan, maka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Ada pendapat yang kedua, dipenggal lehernya, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Ada lagi pendapat yang ketiga, yaitu dipenggal dengan apa saja yang bisa membunuhnya, tidak mesti harus dirajam. Dengan apa saja, entah itu digantung lehernya atau ditembak kalau zaman sekarang. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Yang jelas terjadi ijma', kesepakatan para ulama, boleh dilempar sampai mati. Nah, kalau laki-laki dia diikat kemudian dilempari sampai mati. Kalau perempuan dia dikubur setengah badannya sehingga tidak nampak payudaranya dan kemaluannya, dikubur kemudian dilempari sampai mati. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ini bukti bahwa dosa zina adalah dosa besar. Mengapa demikian? Karena pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dosa zina dengan berbagai macam siksa yang pedih, di antaranya dibunuh dengan cara yang sangat kejam, yaitu dilempari batu.
Kemudian yang kedua, ketika melempari tidak boleh ada rasa kasihan, lempari. Yang ketiga, harus disaksikan oleh kaum muslimin. Maka nasihat untuk diri pribadi dan Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, jangan sampai berzina. Karena zina dosa besar. Bahkan zina dibenci oleh bukan hanya manusia, bahkan hewan pun membenci. Disebutkan oleh Abu Aliyah dalam Sahih Bukhari bahwa ada kera warik berzina dengan warik yang lain. Lalu kera-kera yang lain melemparinya sampai kedua kera tersebut mati. Ini menunjukkan buruknya dosa zina. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Ini kitab luar biasa agung. Jawaban yang mencukupi bagi siapa yang bertanya tentang penyakit yang ingin sembuh. Buku ini ditulis akibat ada orang yang bertanya, "Ya Imam, saya melakukan perbuatan dosa, lalu saya bertobat, tetapi bukan malah sembuh, tetapi malah kecanduan, di antaranya perbuatan zina." Maka nulislah beliau judul bukunya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau bahasa yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang penyakit yang disembuhkan. Yang jelas para ikhwan, beliau mengatakan begini. Wa khassa subhanahu hadd az-zina min baini sa'iril hudud bi thalath khasa'is. Allah mengkhususkan had hukuman zina dengan 3 kekhususan dari seluruh hukuman had. Ahaduhuma al-qatlu fihi bi asna'il qatilah. Membunuh. Bagi siapa yang melakukan perbuatan zina dibunuh dengan pembunuhan yang sangat mengerikan. Dengan pembunuhan yang sangat, yaitu dilempar sampai dengan batu. Yang kedua, annahu naha ibadah an ta'khudhahum bizzunati rahfa fi dini. Dilarang saat merajam kasihan terhadap orang yang berzina. Harus malah tambah semangat merajamnya. Yang ketiga, annahu subhanahu amara an yakuna hadduhuma bi masyhadin minal mu'minin. Diperintahkan saat dirajam harus disaksikan oleh kaum mukminin. Tidak boleh sembunyi, tidak boleh disembunyikan, agar lebih mendalam hukuman had tersebut di tengah kaum muslimin. Dan khusus di zaman sekarang harus diingatkan, jangan sampai menormalisasi orang berzina. Artis atau artisah, laki-laki artis, perempuan artisah, yang berzina sampai hamil melahirkan, maka tidak boleh dinormalisasi. Harus dianggap perbuatannya perbuatan dosa besar dan wajib bertobat kepada Allah. Jangan dianggap biasa, karena kalau dianggap biasa, akhirnya dosa zina dianggap biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika nampak perbuatan zina di sebuah desa, maka atau di sebuah kampung, sebuah kota, maka mereka telah menghalalkan atas diri mereka siksa Allah. Saya pernah ke sebuah daerah di negeri kita, di pegunungan tinggi. Kemudian orang-orang yang tua yang masih hidup di daerah tersebut bercerita, "Ustaz, di sebelah sana dulu ada desa
desa itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala karena terjadi perbuatan zina. Sampai sekarang desanya masih ada dan habis desanya. Orang-orang pada waktu itu menganggap ketika ada longsor, dia menganggap ini sudah jaraknya kiloan, tidak mungkin dia sampai ke sini. Mereka sibuk dengan zina mereka. Ternyata Allah berkehendak itu tanah meloncat mereka, kemudian dibalik oleh Allah dan mati satu desa. Jangan main-main dengan dosa zina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi asnafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan keji zina pada suatu kaum sama sekali sampai mereka mengumumkannya. Lihat ini, dianggap biasa. Kalau sudah diumumkan, dianggap biasa. Tidak merasa malu lagi kalau berzina. Dianggap biasa. Melainkan kalau sudah terjadi seperti itu, akan tersebar di tengah masyarakat penyakit ta'un. Penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obat. Mati, banyak mati. Penyakit ta'un namanya. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ma dhaharat fahisha fi qaumin qat illa sallallahu alaihim azza wa jal al-maut." Tidaklah nampak perbuatan fahisha di suatu kaum melainkan Allah akan timpakan kepada mereka kematian. Saya pernah ke daerah bencana di Indonesia. Yang terjadi daerah yang terjadi likuifaksi, dia goyang kemudian naik ke atas, hancur sekali. Saya melihat dengan mata kepala. Dan saya tanya, apa penyebabnya? Zina. Banyak berzina kaum tersebut. Ini jangan main-main dengan perbuatan zina. Kalau di kampungmu ada warung-warung jablay, tahu warung jablay ada? Di Banjar ada istilah warung jablay, warung remang-remang. Satu kopi harganya 100.000. Kadang angsulan, angsulannya acilnya. Nah, Kak Joko, ya. Ini Pak Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai dibiarkan perbuatan zina. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut. Ketika Rasulullah SAW bersabda, kecuali dengan 3 perkara, boleh dibunuh seorang muslim ketika terjadi 3 perkara. Orang yang pernah menikah, berzina, kemudian orang yang membunuh orang lain, dan orang yang murtad. Apakah 3 saja yang diperbolehkan dibunuh dari dosa-dosa? Jawabannya tidak. Berarti penyebutan 3 ini bukan pembatasan. Karena nanti ada juga dosa-dosa selain 3 ini yang menyebabkan boleh dibunuh orang. Seperti al-liwat, dosa LGBT, homoseksual, hubungan lelaki dengan lelaki, kaum mudabarah, kata para ulama, kaum yang sukanya dubur, atau as-sihah, yaitu lesbian, hubungan perempuan dengan perempuan. Dan mereka ini kelainan seksual dan kelainan akal. Yang kedua, juga termasuk yang dibincangkan oleh para ulama, boleh dibunuh adalah nikah, menikahi mahram. Ini ada beberapa kasus beberapa bulan yang lalu. Ya, akunnya ada grup yang menyebutkan akan hal itu. Ini tidak boleh. Jangan dianggap normal.
menikahi saudara, nikah dengan adik, berzina dengan adik, menikah dengan kakak. Yang ketiga, tukang sihir, ini juga dibunuh. Yang keempat, menggauli binatang. Yang kelima, nah ini termasuk yang khilaf di antara ulama, meninggalkan sholat. Yang keenam, bughat, yang memberontak pemerintah. Yang memberontak pemerintah. Ini boleh untuk dibunuh. Ya, yang memberontak pemerintah. Tetapi jangan bermudah-mudah. Pemerintah pun jangan bermudah-mudah. Yang ketujuh, yaitu seorang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah yang menyebabkan kehancuran di tengah kaum muslimin. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah atsayyibuz zani, yang sudah menikah, merasakan lezatnya hubungan badan dan dia berzina. Ini berhak dibunuh. Jika seseorang terbukti, dan terbuktinya yang paling kuat adalah dengan pengakuan, mengaku dia berzina. Tetapi sekali lagi, ini semua yang berhak melakukan hanya pemimpin kaum muslim. Hanya pemimpin kaum muslim. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau ada pemuda belum pernah menikah berzina dan terbukti berzina, apakah dirajam juga? Jawabannya tidak. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali dan diasingkan. Saya pernah melihat orang, bukan saya pernah dicambuk ya. Saya pernah melihat orang dicambuk. Waktu itu saya masih bekerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. Kemudian salah satu tugas saya adalah berdakwah di penjara, melihat orang-orang Indonesia yang di penjara karena berbagai macam sebab. Nah, kita masuk penjara itu hampir setiap hari banyak orang yang dicambuki. Dari caranya itu di sini dinding, kemudian jagal cambuknya itu besar-besar, gemuk-gemuk. Kemudian pepekatnya ganal. Mungkin ini jempol saya 2 kali lipat jempol. Kemudian dia jadi hitungnya gini, bukan enggak, tapi sampai 100 kali. Itu cambuk bagi siapa yang terbukti berzina dan dia masih perawan atau perjaka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum rajam di dalam Al-Quran termasuk ayat yang dihapus, tetapi hukumnya tetap. Hukum rajam di dalam Al-Quran termasuk ayat yang dihapus di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tetap. Ayatnya berbunyi begini: wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhal batta nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yaitu seorang lelaki dan perempuan yang berzina, yang sudah menikah, jika mereka berdua berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai balasan dari Allah, dan Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Lalu, pernahkah Rasul SAW merajam di zamannya? Iya, pernah. Yaitu kepada seorang yang bernama Ma'iz dan seorang perempuan yang bernama Al-Ghamidiyah. Kedua-duanya dirajam karena mengaku berzina. Mengaku. Jadi pengakuan seseorang berzina itu sangat kuat untuk diberlakukan hukum padanya. Ustaz, kalau kita di Indonesia bagaimana Ustaz? Maka kita tidak ada rajam. Ya, tidak ada rajam. Dan ini sebuah kekurangan. Kemudian yang kedua, Ustaz, saya dulu pernah berzina. Apakah saya minta orang-orang kampung saya merajam saya biar saya suci? Karena begini Pak ya, yang namanya hukum hudud, hukuman had dan hukuman qisas itu adalah jawabir
wa zawajir. Apa artinya? Hukuman qisas, kalau ada orang berzina diqisas sampai mati, dirajam sampai mati, maka itu jawabir, penghapus dosa. Nanti di akhirat dia tidak akan disiksa dengan dosa zinanya, karena sudah terhapus dengan dosa, dengan rajamnya. Dan zawajir, zawajir artinya peringatan keras bagi kaum muslimin. Saya juga pernah melihat di kota Madinah orang yang dipenggal lehernya. Wah, itu 3 hari 3 malam tidak bisa makan. Nah, lihat muncul, ini penggal lehernya keluar. Ini pada ikhwan dan berat. Makanya tidak mudah dalam agama Islam membunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, pergi engkau ke rumah perempuan ini, itu Ghamidiyah. Jika dia mengaku, rajam dia. Mengaku dia. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang mengaku. Ya. Ma'is, wahai Rasulullah, halaktu. Aqim alayya al-hadd. Wahai Rasulullah, saya sudah binasa, berzina, dan saya sudah menikah. Tegakkan kepada saya hukum Islam. Kata Rasulullah SAW, gila engkau, pergi sana. Beliau menolak agar tidak dihukumi rajam. Beliau anggap orang itu gila. Datang lagi yang kedua, datang lagi yang ketiga, sampai suruh pulang oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengutus orang ke daerah. Apakah orang gila ini gila atau tidak? Karena tidak mudah menegakkan hukum rajam, menghilangkan nyawa tidak mudah. Ini harus ditekankan dalam benak kita. Meneteskan darah orang, menghilangkan nyawa orang itu jangan bermudah-mudah. Ya, apalagi ini kita di zaman media sosial, yang kita secara tidak langsung dididik dengan media sosial. Melihat orang kelahi di tengah jalan, ikut juga. Mulai banyak kan. Yang dulunya itu hanya ada di negara barat sana, sekarang mulai banyak. Pasar Hanyar, kelahi tengah jalan, pasar lama. Ya, tidak mudah membunuh orang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafs. Nyawa dibayar nyawa, membunuh orang berarti. Ini boleh dibunuh, yang membunuh boleh dibunuh. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dan karena memang ingin membunuh, bukan karena tidak sengaja, atau bukan karena berhak dibunuh, sengaja dan karena ingin membunuh, padahal orang tersebut tidak berhak untuk dibunuh. Ini namanya wajib untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs. Dan kami wajibkan atas mereka hukuman bahwa jiwa dibayar jiwa. Jiwa dibayar jiwa. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah memecahkan kepala seorang Yahudi yang memecahkan kepala seorang wanita muslimah budak. Nyawa dibayar. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau seandainya yang membunuh itu adalah seorang muslim, yang dibunuh orang kafir, apakah seorang muslim juga boleh dibunuh? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yuqtalu muslimun bikafir. La yuqtal muslim bikafir. Orang muslim
tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Orang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Misalkan nih, ada seorang muslim, kemudian ada tetangganya kafir, dia bunuh orang kafir tersebut. Ya, dengan sengaja karena memusuhi orang kafir itu. Padahal orang kafir ini bukan yang memerangi kaum muslimin. Padahal darah dia terjaga. Nah, apakah orang muslim yang telah membunuh orang kafir ini berhak dibunuh? Jawabannya tidak. Berdasarkan hadis tadi. Lalu hukumannya bagaimana? Hukumannya dikembalikan kepada hakim, pemimpin. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, kalau ada orang merdeka membunuh orang budak, budak itu adalah manusia yang boleh diperjualbelikan. Orang merdeka seperti kita, bukan merdeka 1945, bukan. Merdeka itu maksudnya bukan budak. Membunuh orang yang budak. Apakah orang yang muslim yang merdeka ini dibunuh karena dia telah membunuh budak? Jawabannya tidak. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Al-hur bil-hur wal-'abd bil-'abd. Orang merdeka dibunuh kalau dia membunuh orang merdeka. Budak dibunuh kalau dia membunuh budak. Ya, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya lagi, apakah ayah dibunuh karena membunuh anak? Apakah ayah dibunuh karena membunuh anak? Dan bagaimana sebaliknya? Apakah anak dibunuh karena membunuh ayah? Jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yuqtalul walidu bil walad. Seorang ayah, orang tua tidak dibunuh karena membunuh anak. Tidak dibunuh karena membunuh. Sebaliknya, seorang anak dibunuh, dikisos karena membunuh bapaknya. Paham ya? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu watariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Seorang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari kesatuan kaum muslimin, yang disebut dengan seorang yang apa? Murtad. Murtad baik karena akidahnya, karena keraguannya, atau karena perbuatannya, atau karena memang meninggalkan agama Islam. Maka pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang meyakini akidahnya, meyakini bahwa agama Nasrani benar, Isa adalah Tuhan, maka berarti dia seorang muslim ini apa? Murtad karena akidah. Atau karena keraguan-raguan, murtad karena ragu-ragu. Ragu Allah itu ada atau tidak. Ragu Nabi itu Muhammad SAW itu Nabi atau bukan. Murtad karena keraguan-raguan. Atau yang ketiga, murtad karena perbuatan kekufurannya. Seperti misalkan menghina Nabi, menghina Allah, menghina Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, murtad dengan perbuatannya. Atau murtad karena meninggalkan yang wajib dikerjakan, yaitu tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Murtad, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah murtad. Maka ini 3 orang ini yang berhak untuk dibunuh. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah sucinya darah seorang muslim, kecuali jika mengerjakan salah satu dari 3 hal tadi. Sucinya darah seorang muslim kecuali ketika mengerjakan salah satu dari 3 hal tadi. Yang kedua,
seorang yang berzina dan dia sudah merasakan lezatnya berhubungan badan, jika terbukti berzina, dirajam sampai mati. Seorang yang berzina, jika sudah merasakan lezatnya berhubungan badan dalam pernikahan yang sah, maka jika terbukti berzina, dirajam sampai mati. Yang ketiga, seorang yang membunuh dengan sengaja orang lain dan terbukti pembunuhannya, maka berhak dirajam, diqisas sampai mati. Kemudian yang keempat, seorang yang murtad, baik laki-laki ataupun perempuan, keluar dari agama Islam, berhak diqisas, dibunuh sampai mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang meninggalkan agamanya, maka bunuhlah. Boleh. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak yang murtad, maka beliau memerangi orang yang murtad tersebut. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang beliau menjadi khalifah cuma 2 tahun beberapa bulan, 10 bulan kalau tidak salah, beliau kebanyakan memerangi orang-orang murtad sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah. Baik. Pertanyaan, bagaimana hukumnya bekerja sebagai konsultan pajak? Ini apa hubungannya sama kisos? Yang jelas karena ditanya ya, jawabannya adalah kalau hanya sebatas konsultan maka boleh saja, tidak mengapa, karena dia mengerjakan keahliannya sebagai konsultan, boleh saja. Adapun hukum perpajakan, maka yang berdosa yang mengambilnya. Adapun yang harus bayar, kalau tidak bayar malah tambah denda, maka dia mau tidak mau harus bayar. Apabila kita berburu di hutan dan mendapatkan babi, lalu dagingnya kita jual, apakah uang hasil kita jual boleh kita beli untuk makan? Apakah makanan itu menjadi haram juga? Jawabannya adalah ma haruma ainuhu haruma thamanu. Innallaha idza harrama syai'an harama thamana. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Tidak boleh dijual daging babi. Ya. Wallahu a'lam. Hasilnya bagaimana kalau sudah terjual? Maka hasilnya juga haram. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apabila mendapat fee atau hadiah dari klien atau itu sudah diketahui dan diperbolehkan oleh atasan kita, apakah hal tersebut termasuk dalam harta haram? Jawabannya, jika diketahui perusahaan, bukan hanya atasan, karena atasan kadang-kadang minta jatah juga. Jadi diketahui perusahaannya membolehkan, maka boleh, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah seorang pegawai sudah dapat gaji tetap, lalu dia disuruh oleh perusahaan untuk melakukan transaksi, lalu ternyata dari pihak yang ketiga memberi hadiah kepada dia, dan dia mengatakan ini hadiah saya karena saya diutus oleh perusahaan, maka ini hadiah buat saya. Maka tidak boleh asal klaim seperti itu, dia harus kembalikan hadiah tersebut kepada perusahaan. Jika perusahaan memberikannya maka halal. Allah. Itu dalam ilmu korupsi itu gratifikasi. Allah. Terkait penggunaan e-wallet Shopee Pay, apakah top up di awal bisa dikatakan akan riba? Dan jika kita menggunakannya untuk transaksi dan memanfaatkan keuntungan, misal gratis ongkir atau diskon, yang mana ini juga diberikan ketika pembayaran non e-wallet, apakah ini termasuk riba, Ustaz?
Jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, e-wallet itu bagaikan dompet yang kita isi uang padanya. Yang jadi masalah adalah uang ini digunakan oleh pihak yang menyediakan dompet tersebut. Nah, dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan dia. Lalu kemudian dia olah uang tersebut. Kalau seandainya kita meletakkan ini, misalnya nih ada dompet, kita letakkan di sini uang. Kemudian kapan kita perlu kita ambil, maka tidak mengapa. Tetapi yang terjadi adalah ini uang yang sudah diletakkan, dia olah. Kemudian kadang berbanyak, kadang dia dapat untung. Nah, ini dapat dari mana? Berarti kan pengolahan. Nah, disitulah letak ada sedikit hal yang berkaitan dengan gharar dan juga riba. Bolehkah menggunakannya untuk gratis ongkir atau diskon? Jawabannya adalah selama kita mengetahui kejelasan kenapa akhirnya dia gratis ongkir, maka pada saat itu tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Tidak ada unsur riba sependek pengetahuan saya. Bagaimana jika seorang suami yang memberikan uang atau harta dari yang haram kepada istrinya, apakah istrinya juga mendapatkan dosanya? Jika istri mengetahui antara dua, kan barang haram itu, harta haram itu ada dua. Harta yang zatnya haram, barang curian, misalkan ini barang curian kasih ke istri, maka jika istri tahu, tidak boleh dia ambil barang itu. Dia harus kembalikan ini barang. Suami bawa sepeda, wah sepeda baru, bukan nyuri di depan Masjid Al-Amin. Maka sang istri, sang anak tidak boleh menerima, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini namanya haramun bi'ainihi, barang yang haram karena zatnya haram. Adapun dia bekerja, pekerjaannya haram, menghasilkan hasil haram, lalu dia belikan barang, dia kasihkan barang tersebut ke istrinya atau ke anaknya, bagaimana ini? Jawabannya tidak mengapa istri mengambilnya. Kenapa? Karena barang tersebut berpindah dari suami ke istri dengan cara yang halal, yaitu pemberian nafkah. Dan ini penjelasan dikuatkan oleh Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu kalau ditanya boleh atau tidak, boleh diambil oleh istri. Tetapi kalau ditanya sikap wara'nya bagaimana? Wara' itu meninggalkan sesuatu, dikhawatirkan terjerumus kepada yang haram, itu yang wara'. Maka jawabannya lebih baik tidak mengambilnya. Lalu sang istri mengambilnya dari mana? Dari yang benar-benar halal. Apakah akan berpengaruh kepada istri anak harta haram tersebut? Iya, sangat berpengaruh. Inna rajula la yusibuhu musibah bidzambin yusibuhu. Inna rajula yuhramu rizqan bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Sangat berpengaruh kepada anak istri akibat diberikan harta haram. Di antaranya anak susah untuk dinasihati, anak tidak soleh, istri suka menjawab akibat harta yang haram. Allah. Tapi jangan juga istri mengatakan saya suka bemamai ini karena hartamu mungkin tidak halal. Memang istrinya suka bemamai mungkin. Saya bekerja di instansi pemerintahan dan juga mengerjakan admin di lembaga. Namun ketua di lembaga adalah atasan saya di pemerintahan juga. Jadi atasan saya di pemerintahan dan atasan di lembaga adalah orang yang sama. Dan mengetahui selain pekerjaan di pemerintahan, saya juga mengerjakan pekerjaan di lembaga. Yang saya tanyakan bagaimana penghasilan saya di lembaga, apakah halal atau haram? Saya ada surat perjanjian kerja di lembaga tersebut. Ini
tergantung kesepakatan di awal. Apabila seseorang bekerja di instansi pemerintahan, kemudian dia dalam kontrak kerjanya dengan pemerintah tidak boleh bekerja di lembaga, maka pada saat itu dia tidak boleh bekerja di lembaga sesuai dengan kontrak kerjanya. Kalau tidak ada klausul seperti itu dalam kesepakatan, maka asal hukumnya dia bekerja di mana saja boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang yang mengajar membaca Al-Quran akan tetapi menyelisih apa yang terkandung di dalamnya, bahkan berani menentang larangan yang ada di dalamnya? Maka ini termasuk daripada orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa engkau mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan? Besar laknat Allah bagi orang-orang yang mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Wallah. Kami yang sudah ngaji tahu bahwa demo yang saat ini lagi gencar-gencarnya di Indonesia merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tapi di hati kami setuju dengan adanya demo tersebut, walaupun kami tidak ikut bagian dari pendemo, karena hal ini merupakan bagian dari protes untuk pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga dari demo tersebut menghasilkan hasil yang merubah kebijakan buat rakyat kecil. Bagaimana dengan keimanan kami di hadapan dengan hal yang seperti ini, Ustaz? Berdosa yang setuju dengan unjuk rasa, demonstrasi dalam rangka memberikan nasihat, padahal itu bukan dari Islam, dia menyimpang kelakuannya dari Islam. Bukan dia keluar dari Islam, menyimpang kelakuannya dari Islam. Islam agama yang komprehensif, yang menyeluruh. Syariatnya sudah mengatur bagaimana tata cara memberikan nasihat kepada pemimpin. Man arada an yansaha li sultan fala yubdiha alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka janganlah dia menampakkannya dengan terang-terangan. Falyakhudh biyadihi, ambil kedua tangannya. Fa in qabila fadha wa illa kana qad adalla alaihi. Kalau diterima itulah yang diharapkan. Kalau tidak, tugasnya sebagai rakyat sudah selesai. Tugasnya sebagai rakyat sudah selesai. Apalagi di zaman media sosial, tentu bisa DM kepada Bapak Presiden, kepada menterinya. Tidak mesti harus dengan merusak yang ada, merusak fasilitas umum, gugur korban. Dan seperti yang saya ungkapkan, itu semua yang bertanggung jawab, semua yang komentar akan bertanggung jawab dari Allah SWT, termasuk yang nulisnya. Tanggung jawab dari Allah SWT. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan solusi. Kalau kita punya pemimpin yang mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya, maka satu, kata Rasulullah SAW, tu'adduna alladhi alaikum. Tugas kalian mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian sebagai rakyat. Itu taat, patuh selain dalam maksiat. Kemudian yang kedua, kalau kalian minta hak kepada pemimpin yang zalim tersebut, tas'alunallaha alladzi lakum. Mohon kepada Allah yang merupakan hak kalian. Yang merupakan hak kalian, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang kafir yang sudah menikah dan dia berzina, apakah masuk dalam kriteria juga untuk dirajam berdasarkan hadis tersebut? Tidak, dia tidak masuk. Ya, tidak masuk. Orang kafir, dia dengan kekufurannya, yang masuk ke dalam hadis tersebut adalah seorang muslim. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan hukuman di negara kita yang apabila ada orang yang membunuh hanya dihukum penjara bukan dengan hukuman qisas, apakah mendapatkan ampunan dari Allah? Tidak. Yang dibunuh maka wajib, yang membunuh wajib dibunuh. An-nafs bin nafs. Nyawa dibayar nyawa. Itu yang akan mendatangkan ampunan. Kalau orangnya bertobat, nyawa dibayar nyawa. Tetapi tadi tidak semua mengerjakan hukuman pembunuhan tersebut. Bagaimana dalam hukum Islam untuk kasus narkoba yang dijatuhi hukuman dengan dibunuh? Nah, gini Pak Ikhwan, ada
keputusan hakim yang berat, meskipun dia bukan hukum qisas dalam agama Islam, tapi keputusan hakim. Karena ini orang bawa narkoba sekian ton, menghancurkan pemuda, maka itu keputusan hakim, berhak saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum Islam dalam kasus pemerkosaan? Saya belum baca, Allah. Apakah mengkagetkan orang dengan niat membuat dia kaget saja tanpa ada niat membunuh, tapi ternyata dia malah terkena serangan jantung karena kaget dan akhirnya mati? Apakah ini masuk kategori membunuh atau dosa besar? Jawabannya, membunuh itu ada yang amdan, membunuh itu ada yang sengaja. Di dalam hukum qisas Islam itu ada membunuh dengan sengaja. Kemudian ada yang syibhul amdi, ada yang hampir sengaja, serupa dengan sengaja. Ada yang pembunuhan khata, pembunuhan keliru. Contoh misalnya, dia berburunya burung, dia tembak. Pas di atas itu ada orang lagi naik pohon. Nah, ini apakah dihukumi sengaja atau hampir sengaja atau salah, pembunuhan yang salah? Ya, pembunuhan yang salah. Sana ada lagi nanti pembunuhan yang membela diri. Datang maling ke rumah, kemudian dia lawan maling tersebut sampai dia bunuh. Ini membela diri. Jadi ada 4 lah ya. Membunuh dengan sengaja, serupa dengan sengaja, pembunuhan salah, pembunuhan bela diri, pembunuhan di medan pertempuran, kemudian pembunuhan diri sendiri, ya, pembunuhan diri sendiri, dan yang ketujuh pembunuhan anak kecil. Nah, para ikhwan, kalau seandainya pembunuhan dengan sengaja, apa pengertiannya? Yaitu seorang muslim dengan perbuatannya sengaja membunuh orang lain, baik itu secara langsung atau melalui perantara. Sengaja membunuh orang lain, itu namanya membunuh dengan sengaja. Contoh, dia datang dengan parang, kemudian dia tebas. Termasuk di dalamnya ngebut di jalan, but sampai menabrak orang mati. Ini dikhawatirkan dengan sengaja. Tentunya ini dibuktikan di pengadilan nanti. Ada namanya pembunuhan serupa dengan hampir sengaja, yaitu dengan cara misalkan seorang memukuli orang lain dengan bantal, mati sendirinya. Yang dipukuli buritnya mati. Nah, ini dengan sengaja, hampir sengaja, karena memang ada proses pemukulan, hampir sengaja. Cuma dia memukulnya dengan sesuatu yang tidak membunuh. Nah, yang seperti ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga termasuk mendapatkan qisas, tergantung keputusan pengadilan. Nah, ada orang yang membunuh secara salah. Salah tadi ya, dia memanah yang dia inginkan, apa kalau dipanah itu kelinci. Ternyata ada orang yang lagi tiduran di situ, kena panah. Ini salah. Wallahu a'lam. Dan yang seperti ini tidak dihukumi dengan qisas karena pembunuhan yang salah.
Allah. Bagaimana hukum bekerja di hotel sebagai manajer bagian front office, bagian jasa? Asal hukumnya bekerja di hotel mubah saja. Mubah saja. Ya. Kecuali kalau seandainya pekerjaannya dia mengerjakan hal yang haram di hotel tersebut. Seperti menuangkan minuman khamar, seperti menjadi wanita wanita yang pemandu di klub malam dan seterusnya. Ini haram. Saya bekerja di perusahaan tambang yang banyak berurusan dengan masyarakat. Kemudian ada perangkat desa mengajukan proposal tidak sesuai syariat dan proposal hari peringatan agama lain kepada perusahaan. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah bisa diberikan sumbangan? Asal hukumnya tidak boleh seseorang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tetapi jika kita tidak ikut menyumbang kemudian mudarat terhadap perusahaan, maka sumbang dengan niatan untuk yang lain. Misalkan nih, ada sumbangan dari Masjid Al-Amin, kemudian tetapi di Masjid Al-Amin banyak melakukan perbuatan bid'ah. Dan untuk perbuatan bid'ah mereka mengadakan acara minta-minta di jalan-jalan. Bolehkah kita sumbang? Bahkan minta ke pintu-pintu rumah. Maka jawabannya asal hukumnya tidak boleh dalam dosa dan permusuhan saling tolong-menolong. Tetapi jika kemudian kalau tidak menyumbang, rumah kita dibakar. Bisa nggak begitu? Bisa aja. Ya, maka sumbang dengan niatan untuk kepentingan masjid, lampu, bayar dan sebagainya. Allah. Bolehkah zakat harta itu dikeluarkan waktunya lewat jauh dari waktu haulnya? Dan bolehkah saya mengeluarkan zakat harta setiap tahunnya dalam rangka untuk mengganti zakat harta yang dahulu saya lupakan dan saya tidak ingat jumlah yang dikeluarkan? Yang pertama, zakat wajib apabila terkumpul 5 syarat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Orang yang memilikinya merdeka. Yang ketiga, memiliki harta sampai nisab. Nisab itu batasan terendah untuk memiliki harta. Yang keempat, untuk memiliki zakat. Yang keempat, memiliki harta yang sampai nisab tersebut 1 tahun. Yang kelima, dimiliki secara sempurna, bukan milik orang lain, tapi memang sempurna milik dia. Dengan 5 hal ini wajib baginya zakat. Nah, kalau ditanya tadi, bolehkah zakat harta itu dikeluarkan waktunya lewat jauh dari haulnya? Ini berkaitan dengan syarat yang keempat, yaitu wajib zakat kalau sudah masuk 1 haul. Saya beri contoh. Sekarang bulan apa? Bulan Hijriah, bulan Rabiul Akhir 1447. Tahun lalu bulan Rabiul Akhir 1446 saya punya harta sampai nisab. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir 1447. Uang yang di sini tadi masih ada enggak? Sampai nisab nggak sampai di sini? Jawabannya kalau masih ada berarti harus dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%. 2,5%. Toib. Kemudian setelah itu ternyata dia belum bayar di Rabiul Akhir sekarang ini. Padahal sudah tahu setelah itu haul. Dia bayarnya nanti Ramadan, berarti dia tunda. Nah, ini haram. Yang boleh malah sebelumnya dia membayar. Boleh didahulukan sebelum 1 haul boleh. Kenapa? Karena lebih kasihan dengan orang-orang miskin. Agar cepat orang miskin dapat harta. Nah, kalau lewat tidak boleh, kalau sebelum boleh. Paham ya? Baik. Kemudian
bolehkah saya mengeluarkan zakat setiap tahunnya dalam rangka mengganti zakat-zakat yang dulu belum dikeluarkan? Jawabannya boleh, bahkan wajib. Kalau dulu-dulu belum tahu ilmunya, belum bayar zakat, maka sekarang harus bayar. Dan dulu-dulu dibayar. Ustaz, belum tahu uangnya seberapa, sudah lewat, sudah lupa, maka dikira-kira wajib dia bayar. Mohon nasihatnya agar lebih semangat dalam berbakti pada orang tua. Jawabannya adalah agar semangat berbakti pada orang tua, maka biasanya kita itu semangat kalau ada motivasi. Apa motivasi buat bakti pada orang tua? Motivasinya adalah menjadi hamba Allah. Karena berbakti pada orang tua adalah perintah Allah, dan hamba Allah wajib mengerjakan perintah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mensyirikkan dengan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah pada keluarga. Satu, menjadi hamba Allah memotivasi kita untuk bakti Allah. Karena bakti orang tua perintah Allah, dan kita hambanya wajib mengerjakan perintah Raja kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, motivasi berbakti pada orang tua adalah agar kita bisa berkah hidupnya, bisa berkah hidupnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak ada amalan apapun yang Allah ingin segerakan siksanya dibandingkan memutuskan hubungan rahim. Pemahaman balik dari hadis ini, tidak ada pahala yang Allah ingin segerakan bagi yang mengamalkan amal solehnya dibandingkan menyambung hubungan rahim. Dan hubungan rahim yang paling wajib disambung dengan orang tua. Berkah ini, jamin. Saya berani garansi, yang bakti orang tua tidak pernah membuat dia sedih, meneteskan air mata, apalagi berkata-kata yang buruk tentang anaknya gara-gara kelakuan anaknya, maka saya jamin dia berkah. Ini sudah terbukti hidupnya. Contohnya Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani dari Yaman, yang tadi subuh saya jelaskan di Masjid Bintang Sunnah. Coba bayangkan, Nabi hidup, Uwais Al-Qarani mungkin belum hidup, tapi Nabi sudah berpesan kepada para sahabat, kalau datang kafilah dari Yaman, kemudian di sana ada orang yang bernama Uwais, dia berasal dari Qaran, dia dahulu berbakti kepada ibunya, maka mintalah kalian kepadanya agar mendoakan kalian agar kalian diampuni oleh Allah. Dia sungguh tabi'i terbaik. Akibat bakti orang tua, disehatkan badannya yang dulu dia punya penyakit kulitnya belang, maka Allah sembuhkan penyakitnya, kecuali hanya sedikit. Orang yang bakti orang tua berkah itu pasti berkah. Ya, asalkan dia ikhlas, pasti berkah. Kemudian yang ketiga, para yang dirahmati Allah, motivasinya adalah agar sebagaimana kita bakti orang tua, maka seperti itulah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang engkau perbuat, begitulah yang akan dilakukan kepada bakti. Pernah ada suatu kisah, seorang anak meletakkan bapaknya yang sudah tua renta di kamar kamar yang paling atas, loteng, kamar loteng. Dia anak orang ke atas. Setiap kali ingin makan, sang anak mengasih ke atas, cuma sekedar kasih makan. Maka anaknya bapak ini kakek berarti di sana, ini bapak, ini anak.
Anaknya bapak ini berkata kepada bapaknya, "Pak, nanti kalau bapak tua saya juga akan berlakukan sebagaimana bapak memperlakukan kakek. Kama tadimu tudan, sebagaimana yang kau perbuat, seperti itu yang akan dilakukan oleh anak." Ini pada Allah, wallahu a'lam. Dan kita itu, jasa orang tua itu tidak bisa dibayar. Ini perhatikan, yang diluaskan rezekinya, kemudian orang tua sudah tidak ada lagi rumah, akhirnya orang tua tinggal di tempat kita, sudah tidak ada lagi pekerjaan, akhirnya nafkah dari kita bertahun-tahun seperti itu. Ingat, itu semua tidak bisa membalas jasa orang tua terhadap kita. Itu semua tidak bisa membalas jasa orang tua terhadapmu. Kenapa para ikhwan? Karena saking besarnya jasa orang tua. Pernah seorang menggendong ibunya di musim haji. Dia berhaji sambil membawa gendong ibunya di pundak. Lalu dia bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar, "Hal jazaituha?" Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku terhadapku? Maka kata Abdullah bin Umar, "La, walau bitalqah wahidah." Tidak, walaupun hanya dengan satu hentakan nafas saat ibumu melahirkanmu. Saya pernah menemani istri saya melahirkan. Itu kalau lagi mau melahirkan, dia tarik nafas, kemudian dia masukkan ke dalam dada, keluarkan dari perut, kemudian dia keluarkan kita. Satu hentakan nafas itu tidak bisa kita bayar. Kemudian pada orang tua kita itu berbuat baik kepada kita tanpa kita berbuat baik duluan kepada mereka. Dan inilah alladzi yabda'u bil ma'ruf la yukafa. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai berbuat baik itu kebaikannya tidak bisa dibalas. Contohnya, saya berbuat baik kepada Pak Oji karena Pak Oji berbuat baik kepada saya. Karena ada timbal balik. Ini enggak. Orang tua berbuat baik kepada kita, tidak ada timbal balik sama sekali. Orang tua berbuat baik kepada kita dari awal kita sampai kita dewasa. Dan kita ini para ikhwah mengurus orang tua, menunggu mereka mati. Wallahi, menunggu mereka. Mereka mengurus kita, menginginkan kita dewasa, berkembang, jadi orang sukses. Saya berpesan kepada anak-anak, semua anak-anak yang masih mempunyai orang tua, jangan pernah terlambat, karena bapak ibumu terbatas umurnya. Salah satu penyesalan, dan semuanya takdir Allah SWT. Saya ini orang pesantren, habis SD saya keluar rumah. Nyantri, SMP nyantri, SMA nyantri. Kemudian pengabdian masih di pesantren. Habis pengabdian nyantri lagi tahfidz 2 tahun. Habis itu kuliah lagi jauh di Madinah 5 tahun. Kerja lagi jauh 7 tahun. Jarang hidup bersama bapak ibu setelah SD. Lama jarang. Maka jangan sampai terlambat. Karena orang tua batasnya ada, umurnya terbatas. Jangan sampai terlambat. Salah satu penyesalannya, bukan penyesalannya, apa bahasanya? Ingin, sebagai seorang anak ingin. Dari mulai 2019, 1440.
saya membuka pesantren 2019. Mama rahimahullah meninggal 2015. 2015 baru mulai membuat yayasan untuk pesantren. 2019 baru buka pesantren. Sekarang pesantrennya seperti itu. Kadang kalau ada acara-acara besar, datang kedatangan syekh atau acara-acara besar di pesantren, prestasi-prestasi santri, ingin rasanya memperlihatkan kepada mama rahimahullah, ini hasil perjuangan mama. Rela ditinggal oleh anaknya demi belajar ilmu agama. Sekarang ini hasil. Ada masjid besar 40 kali 40 lantai 3. Ini santrinya, ini para penghafal Al-Qur'annya. Ini memperlihatkan kepada mama. Cuma Allah bertakdir sudah selesai. 2015 selesai. Pesan saya, jangan terlambat. Karena umur tidak ada yang mengetahui. Kapan ada kesempatan menemuinya, temuilah. Bahkan luangkanlah waktu untuk menemui. Yang masih punya orang tua yang sempurna, maka tidak ada yang ada dalam benaknya kecuali bagaimana membahagiakan orang. Itu saja. Niscaya keberkahan akan menyertai dirimu, istrimu, anak-anakmu, dan semua usahamu akan berkah. Saya jamin, karena itu adalah pengalaman orang-orang soleh yang sudah meninggal, berbakti pada orang tua. Dan jangan sampai terlambat. Sedih rasanya. Satu yang ketika mama rahimahullah di ICU karena beliau pecah pembuluh darahnya, itu pun karena keletihan beribadah, akhirnya pecah pembuluh darahnya. Satu yang pertanyaan saya setiap hari 5 hari beliau ICU, Ma, yang ridhokah 60? Itu aja. Karena kalau orang tua sudah ridho, niscaya Allah akan ridho. Ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhti Allah fi sukhti al-walid. Ridhokah yang denganmu? Bagaimana dengan dosa mengambil hak orang lain dengan berzina terhadap istrinya? Apakah tetap memohon maaf kepada suaminya sedangkan itu sangat berisiko buat keluarganya dan bagi yang mengakuinya, atau cukup bertobat saja kepada Allah tanpa meminta kepada suaminya? Jawabannya adalah, ini bagus pertanyaan. Pertama kali yang dia lakukan bertobat kepada Allah atas dosa zina tersebut. Yang kedua, dia wajib minta halal kepada suami yang istrinya dia zinai. Kalau seandainya ternyata seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, kalau saya minta halal, saya urusannya lebih panjang, mungkin berurusan dengan penjara dan seterusnya, maka jawabannya adalah sembunyikan sebagaimana Allah tutup. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa minta ampun untuk orang-orang yang pernah dizaliminya. Mudah-mudahan di hari kiamat selamat. Apa maksud saya? Bagaimanapun nanti tetap akan berhadapan dengan sang suaminya.
Karena tidak ada kezaliman di hari kiamat, walau seberat biji sawi akan berhala. Meskipun saya sudah doakan dia Ustaz, saya sudah memintakan ampun untuk dia Ustaz, kita katakan tetap saja dia mungkin berpahala mendoakan orang lain mendapatkan ampunan, tetapi harus berurusan dengan suami yang istrinya dizinainya sampai selesai urusan. Apakah nanti dia mendapatkan ampunan dari Allah atau tidak? Yang jelas dia menyelesaikan urusannya dengan orang lain. Inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi gini Pak, hisab selesai, ada ada telaga, kemudian berjalan di atas syarat. Nah, setelah berjalan di atas syarat itu ada namanya qantarah, jembatan kecil. Nah, di jembatan kecil itulah sebelum surga dan neraka, itulah ada ikhtisas bainal ibad, pengambilan kisos di antara hamba, sampai nanti yang masuk surga benar-benar kosong dari kezaliman dengan siapa. Begitu yang terjadi kalau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah walhamdulillah. Terakhir Pak Oji nggak mau berhenti. Bagaimana cara untuk ikhlas memaafkan perbuatan suami yang sudah menyakiti hati istri, suka chat dan call janda-janda yang ternyata sunnah juga, sudah pernah meminta maaf tapi lanjut part 2 Ustaz. Ya, pacarnya. Baik. Karena yang mengenai Allah, tidak ada godaan. Ini saya kasih sebagai pendahuluan dulu ya. Tidak ada godaan paling berat bagi laki-laki dibandingkan godaan perempuan. Maksud saya, makanya jangan sampai laki-laki meremehkan godaan perempuan. Salah satu cara agar tidak tergoda, jaga mata. Jangan kalau lagi pembicaraan kemudian tercetus nama si fulana, langsung cari Facebook, langsung cari Instagram. Pas ternyata terlihat wajahnya, akhirnya mulai berani untuk berhubungan. Maka nasihat saya, ingat hadis Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal." Aku tidak pernah tinggalkan sebuah godaan paling berbahaya bagi umatku dari umatku yang laki-laki dibandingkan perempuan. Ya. Perempuannya juga demikian. Jangan sampai membuka pembicaraan kecuali melalui mahram. Dan saya pesan, perempuan yang berani menjawab laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai istri, karena dia sudah mengkhianati kesucian keperawanan. Itu nasihat bagi para laki. Tapi memang seperti itu. Para laki ini kalau sudah urusan jandaisme merasa terpanggil. Kenapa tuh merasa terpanggil? Nah, baik. Sudah, itu nasihat untuk laki-laki. Sekarang istri, bagaimana cara mengikhlaskannya? Jawabannya begini, wahai istri yang sudah disakiti oleh suami yang mendoliminya melalui hubungan yang haram. Kalau seorang istri memilih untuk tetap bersama dengan suami
dan bersabar atas kelakuan suami? Maka jawabannya, bersabarlah dengan pilihan itu. Ya. Bersabarlah. Dan itu memang berat, karena akan selalu muncul ingatan-ingatan dan susah untuk melupakannya. Tapi karena pilihannya, nggak mau saya bercerai Ustaz, cuma sakit sekali. Nggak mau Ustaz, saya sakit tapi. Ya. Berarti kan pilihannya tetap bersama. Nggak mau Ustaz, saya bercerai, ada anak, tapi sakit sekali. Nah, berarti tetap pilihannya bersama. Apapun istilahnya, ungkapannya, maka pada saat itu berusahalah jujur dengan suami. Duduk bareng dengan suami. Mudah-mudahan ini yang terakhir, dan mudah-mudahan saya bisa bersabar. Dan saya pesan kepada para suami, saya sering katakan, tidak ada pengkhianatan terbesar kecuali kesyirikan dan perselingkuhan. Karena Allah tidak pernah memakai kata mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung, kecuali untuk dua, tauhid dan pernikahan. Maka siapa yang syirik berarti dia melakukan pengkhianatan. Siapa yang berselingkuh dengan segala macam bentuknya, dia melakukan pengkhianatan terbesar. Maka itu nasihat saya agar senantiasa bersabar jika memang memilih untuk bertahan dengan kelakuan seorang suami yang seperti itu. Dan yang kedua, angkat masalah tersebut di tengah keluarga besar, dua keluarga besar, agar menjadi perhatian bagi dua keluarga besar. Karena setiap ada seperti ini, yang paling lemah adalah pihak perempuan. Seorang perempuan berhak untuk mengangkatnya, dan seorang suami jangan marah karena sudah melakukan kesalahan. Berhak dia untuk meminta kekuatan atas pilihannya tersebut dengan cara dia mendatangkan dua keluarga besar nih, kelakuan suami seperti itu, sehingga suami tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, bantu suami untuk bisa jauh dari maksiat. Salah satu caranya bagaimana? Biarlah sini menikah, sehingga tidak bermaksiat. Itu kalau kuat. Kalau kuat jangan. Kuat apa Ustaz? Kuat fisik, kuat harta. Yang ketiga, kuat perasaan. Karena kalau kada kuat fisik, ada kawan ulun berpoligami, kemudian kayak Pak, ini kada kuat fisik, jangan masuk dulu. Ada kuat harta, jangan masuk karena menzalimi keluarga, dua keluarga besar. Dan kuat perasaan. Kuat perasaan itu bagaimana? Yang satu pasti akan bersaing dengan yang satu yang lain. Karena sifat perempuan adalah cemburu. Sebagaimana yang sudah saya sering ingatkan, perempuan itu bahkan mencemburui sampai dia mati. Seorang istri sebelum meninggal berkata kepada suaminya, "Mas, kalau saya meninggal, kapan kamu nikah lagi?" Kata si suami, "Sudah, jangan pikirkan itu. Yang penting kamu sehat." Padahal dalam hatinya asih mati. Ya. Habis itu sang istri mengatakan, "Sudah, kapan nikah lagi?" Ya enggak langsung lah. Nanti kalau sudah kering tanah kuburanmu, baru mungkin. Yang penting kamu sehat sekali. Meninggallah sang istri. Sang suami menziarahi kuburannya. Ini kuburannya ada kain-kain. Ternyata
ketika diziarahi biasanya pagi hari, dia rubah waktunya jadi sore hari. Ternyata dia lihat adik iparnya menyirami. Berarti dapat wasiat dari kakak iparnya, dari bininya, kalau aku mati sirami, jangan sampai kering. Ini menunjukkan kalau itu sampai meninggal. Dan itu bukti cintanya. Nah, apabila satu saja seperti itu, bagaimana dua? Maka harus kuat perasaan. Harus kuat perasaan. Yang satu begini, yang satu begini. Yang satu mengatakan, Mas, itu yang kalau nomor 2 mau melahirkan jangan dihadiri. Haram pian menghadiri. Kenapa ya suami? Karena engkau, saya melahirkan 3 anak, engkau tidak pernah menghadirinya. Kuat tidak? Tidak kuat. Innalhamdulillah habis sudah. Harus kuat perasaannya. Kalau sedikit-sedikit pusat, muyak gua nikah ini, ku cerai berataan. Nah, ini kan main orang yang seperti ini masuk poligami. Lihat Rasulullah SAW. Yang kemarin saya ceritakan, Rasulullah SAW bertengkar dengan istrinya, mengangkat suara dengan istrinya. Padahal beliau itu pemimpin negara, Rasulullah Khalilullah. Kalau di kitab kiai paling tinggi ilmunya. Ketika diangkat suaranya oleh istrinya, beliau tidak bawa-bawa, jangan macam-macam. Saya presiden. Nggak bawa seperti itu. Kalau sudah di rumah itu kamu suami, jangan bawa tidak macam-macam. Jenderal bintang 4 nggak ada. Suami di hadapan ras terkuat. Ya, sudah maklumi saja. Ini pada ikhwan dalam mencari Allah SWT. Maka harus kuat perasaan. Harus kuat perasaan. Itu ilmunya. Teori ulur. Jadi pada ikhwan dalam mencari Allah SWT, ya seperti itu. Dia kalau pilihannya adalah dia memilih bersama, maka pada saat itu dia harus kuat. Oh iya. Bismillah, alhamdulillah. Para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari, di masjid ini ada yayasan Cahaya Hikmah Islami, dan di bawah yayasan ada sekolah yang sekarang lagi berkembang. Ini santri-santri di sini, doakan mereka menjadi penuntut ilmu yang baik. Nama sekolahnya Al-Lami Islamic Boarding School, ABS. Kami dari ABS, saya diamanahi sebagai pembina cek-cek lah gitu ya. Saya diamanahi sebagai pembina, maka sekarang sedang mencari lahan untuk wakaf tanah agar para santri ini bisa melanjutkan dari jenjang SMP ke SMA. Maka siapa yang ingin mewakafkan tanah, dan jangan jauh-jauh, jangan ujung hutan mana. Yang di sini kita ingin di sini, ya, di dekat Masjid Al-Amin, atau ya pokoknya dekat-dekat sini yang masih bisa ya, kita ingin ada yang mewakafkan tanah. Mudah-mudahan kita bisa bangun dan bisa menyediakan fasilitas untuk para santri-santri yang ingin melanjutkan. Target saya yang sekolah di Samarinda tidak perlu harus ke Jawa, karena apa yang keren di Jawa ada di Samarinda. Ya, apa yang luar biasa ada di Jawa, dari mutu pendidikannya juga ada di Samarinda. Ini mudah-mudahan ada dari para yang hadir atau keluarganya yang mau mewakafkan tanah, mudah-mudahan nanti disambut oleh Yayasan Cahaya Hikmah Islami, sehingga seperti tahun ini insya Allah akan ada kelas 9 yang keluar dari sini, karena kita tidak punya lahan, akhirnya mereka harus ke Jawa.
melanjutkan. Padahal mereka ada potensi, dia sudah 10 juz hafal Quran dan bisa dites, kemudian bisa jadi imam nanti Ramadan. Dan ini aset kota Samarinda. Maka saya ingin ada yang mewakafkan tanah 1 hektar, 2 hektar, 10 alhamdulillah. Untuk Islam dan kaum muslim, Bani Najjar itu yang mewakafkan tanah untuk Masjid Nabawi. Coba bayangkan berapa banyak pahala yang mereka miliki. 14 abad yang lalu dia wakafkan tanah untuk 30 kali 30. Sekarang sudah berapa kali berapa? Ribuan meter persegi. Berapa banyak orang yang beribadah di situ, semuanya pahalanya mengalir bagi pewakafnya. Apalagi kita ingin seperti yang saya ungkapkan tadi, ada sekolah yang memang mutunya tinggi dan tidak perlu harus ke Jawa. Di Jawa transportasi mahal, konsumsi, akomodasi, belum lagi kada diterima, bulik pulang. Maka saya bertekad untuk di sini harus ada. Di Kalimantan Selatan bisa ada, sudah ada pesantren ilmu, di sini harus ada Al-Amin Boarding School. Dan inilah amalan yang menjadi umur kedua kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kita akan menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang sudah mereka lakukan dan bekas dari apa yang mereka lakukan. Masjid ini, sekolah ini, itulah bekas. Mas Jainuddin akan mati, pengurus-pengurus yayasan akan mati, tetapi masjidnya, sekolah itu yang akan hidup terus menerus. Maka saya berharap mudah-mudahan ada yang menyambut ini dan tidak ada niatan sama sekali. Tidak ada. Saya kalau boleh jujur, saya membina tidak ada spesial pun duit saya ambil. Bahkan di pesantren ilmu saya, antum cari nama Ahmad Zainuddin sebagai pegawai nggak ada. Karena memang bukan tujuan untuk kehidupan dunia, ini untuk bekal akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah SWT. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.